Halo Beders, kembali dengan Doni. Terima kasih sudah mengklik video ini. Beders, kali ini gue mau cerita kasus dari Afrika Selatan dan Universitas Stellenbosch lagi. Di video gue sebelumnya ada kasus Ingelots. Kalian bisa cek di video-video Bed Urban. Kali ini cerita seorang mahasiswi berumur 21. Dia berasal dari keluarga kaya. Mahasiswi ini mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Setiap hari ulang tahunnya dia selalu berbagi berkat dengan anak-anak miskin dan panti asuhan. Tapi sayangnya dia harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat menggenaskan. Beda, sebelum gua lanjut ceritanya, jangan lupa dukung terus Bed Urban dengan like dan subscribe-nya. Klik juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Afrika Selatan adalah negara terpadat yang ke-23 di dunia. Populasinya sekitar 60 juta orang. 81%-nya adalah kulit hitam Afrika Selatan dan sisanya itu komunitas keturunan Eropa dan Asia. Afrika Selatan sering dijuluki sebagai negeri pelangi karena keanekaragaman multikulturalnya. Tetapi ternyata kehidupan masyarakat di sana tidak seindah pelangi. Banyak tindak kejahatan yang terjadi dan seringkali penanganannya itu buruk. Di Afrika Selatan ada universitas yang cukup terkenal, yaitu Stellenbosch. Banyak kisah-kisah di dalamnya. Selain cerita tentang Ingelots, kali ini seorang mahasiswi bernama Hannah Cornelius. Hannah lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1996 di Cape Town. Dia lahir dari William dan Anna Cornelius. Dan dia memiliki adik laki-laki yang menderita autis. William Cornelius itu adalah seorang mantan hakim yang terkenal. Dan Anna Cornelius adalah seorang pengacara yang handal. Kehidupan keluarga ini cukup berada. Hannah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan rendah hati. Meskipun orang tuanya kaya, tetapi Hannah ini tidak pernah memperlihatkannya. Tidak kebanyakan seperti anak orang kaya lainnya yang mempunyai mobil-mobil mewah. Hannah hanya menggunakan sebuah mobil tua City Golf warna biru. Itu pun pemberian dari neneknya. Dia dikenal sebagai gadis yang tidak pernah membeda-bedakan status. Hannah adalah seorang gadis yang sederhana. Saat Hannah berulang tahun yang ke-16, ayahnya ini sempat menawarkan hadiah. Ayahnya mengatakan, mintalah apapun yang kau inginkan. Ayah akan berusaha untuk memberikannya. Saat itu Hannah tidak meminta sesuatu yang nilainya fantastis, baik barang ataupun mungkin perayaan. Dia hanya meminta kepada ayahnya untuk bisa merayakan ulang tahunnya ini bersama dengan kaum miskin, panti asuhan, atau anak-anak terlantar. Setiap kali Hannah ulang tahun, dia pasti akan berbagi dengan mereka. Entah itu akan open house atau sekedar berbagi uang dan barang ke panti asuhan. Seorang gadis yang sungguh-sungguh baik hati dan dermawan. Namun dia harus kehilangan nyawanya dengan tragis. Suatu hari, Hannah ini bersama dengan beberapa temannya makan dan minum di sebuah bar dekat dengan kampus. Mereka menghabiskan Jumat malam ini seperti biasanya mereka makan bersama. Sekitar jam 2:30, setengah 3 pagi, Hannah pulang bersama dengan temannya. Dia mengantarkan temannya yang bernama Cheslin Mars ke flatnya. Karena Cheslin Mars ini tidak punya kendaraan. Katanya dia pulang dengan berjalan kaki. Jadi Hannah mengantarkan Cheslin pulang. Nah, namun saat sampai ke tempatnya Cheslin, mereka tidak langsung berpisah. Cheslin nggak langsung turun, Hannah nggak langsung pergi. Tetapi mereka sempat mengobrol-ngobrol terlebih dahulu di dalam mobilnya Hannah. Nah, dari rekaman CCTV sekitar jam 3:25 pagi, diperlihatkan ada 4 orang pria kulit hitam berjalan melewati mobil mereka. Mereka adalah Vernon Whitboy berusia 33 tahun. Geraldo Parson berusia 27 tahun. Eben Van Nickers berusia 28 tahun dan Nashville Julius berusia 29 tahun.
Keempat pria itu mengancam dan menodongkan pisau kepada Hannah dengan mengatakan mereka ingin mencoba berkeliling dengan mobil Hannah. Saat mereka masuk ke dalam mobil, salah satu dari mereka, yaitu Nashville, sempat terlihat meninggalkan ketiga temannya itu. Sehingga di situ hanya ada Whitboy, Eben, dan Geraldo Pearson. Di dalam ketidakberdayaannya, Hannah pun memberikan mobil itu kepada mereka. Tetapi mereka itu tidak hanya meminta mobilnya, tetapi mengajak Hannah dan Cheslin untuk ikut bersama dengan mereka. Hannah terlihat duduk di kursi yang depan, sedangkan Cheslin di bangku belakang diapit oleh 2 orang. Dari rekaman CCTV sekitar jam 3:40 mobil itu meninggalkan tempat. Nah, saat di dalam perjalanan, mereka meminta handphone, uang, dan ATM yang mungkin berada di dalam dompet Hannah dan Cheslin. Di dalam perjalanan, Cheslin diminta untuk menyerahkan nomor PIN kepada mereka. Dan akhirnya di sebuah pom bensin, mobil tersebut terlihat berhenti untuk mengambil uang di ATM. Namun saat dicoba mengambil uang, PIN yang diberikan oleh Cheslin itu salah. Akhirnya mereka marah dan memukul Cheslin. Mereka membawa Cheslin ke sebuah daerah di Green Fontaine. Di tempat yang sepi, mereka menyiksa, memukul Cheslin dan menurunkannya. Tapi sebelum mereka meninggalkannya, mereka terlebih dahulu meminta Cheslin untuk berbaring di tanah dengan kepala beralaskan batu. Seketika itu juga salah satu dari mereka membantingkan alias menghantam batu itu ke kepala Cheslin. Sesaat setelah mereka memastikan Cheslin itu sudah tidak bernyawa, akhirnya mereka meninggalkannya. Mereka berpikir telah membunuh Cheslin, tetapi Cheslin sebetulnya masih hidup. Nah, setelah mereka mengira Cheslin sudah mati, mereka membawa Hannah ke sebuah daerah di Battery Road. Di sana mereka memperkosa Hannah secara bergiliran. Setelah puas, kemudian mereka membawa Hannah ke sebuah perkebunan anggur. Hannah sempat minta tolong untuk dilepaskan. Namun entah setan apa yang merasuki mereka. Saat Hannah mencoba bertahan di dalam mobilnya, salah seorang dari mereka menusukkan pisau ke leher Hannah. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan kepala Hannah seperti mereka menghancurkan kepala Cheslin. Mereka memukul kepala Hannah dengan sebuah batu yang cukup besar. Setelah mereka memastikan kepala Hannah itu hancur, mereka meninggalkan Hannah di perkebunan tebu itu. Nah, seperti tadi gue bilang, saat Cheslin ditinggalkan itu, ketiga pelaku mengira Cheslin itu sudah mati. Tetapi Cheslin itu masih hidup. Saat Cheslin tersadar, dia meminta tolong kepada warga sekitar. Dia meminta kepada warga untuk segera memanggil kepolisian supaya mereka bisa mengejar dan menolong Hannah. Ada seorang detektif mengenali mobil Hannah. Dan akhirnya dilakukanlah pengejaran. Mereka tertangkap oleh polisi gabungan dan diadili. Pada tanggal 12 November tahun 2018, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 3 orang, yaitu Whitboy, Pearson, dan Eben. Sedangkan Nashville dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena membantu. Upacara perkabungan Hannah dihadiri oleh ribuan orang. Mereka berduka karena telah kehilangan seorang gadis yang baik hati. 1 tahun berlalu menyisakan kepedihan yang luar biasa di daerah Cape Town, terlebih kepada keluarga Cornelius. William mengatakan kehidupan mereka tidak sama lagi dan sangat berubah sepeninggalan Hannah. Keceriaan dan hidup bahagia seakan-akan mati bersama dengan Hannah. Anak Cornelius, ibunya Hannah, ditemukan tidak bernyawa di pesisir pantai. Dia tidak kuat menanggung hidup tanpa Hannah. Akhirnya dia menyerah dengan menenggelamkan dirinya ke laut. Oke beders, itu tadi kisah yang cukup menyedihkan dari seorang Hannah Cornelius. Semoga melalui video ini kita semakin waspada dalam menghadapi kehidupan yang serba tidak menentu saat ini. Jangan lupa beders untuk terus dukung Bad Urban, like dan subscribe. Kita juga menunggu komen-komen dari kalian untuk membuat Bad Urban semakin baik. Klik loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia akan selalu punya cerita. Ciao.